Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Di mana kaidah pencacahan adalah aturan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung banyaknya cara suatu peristiwa. Nah, jadi kita tidak perlu merinci satu persatu kemungkinan yang terjadi. Kita bisa menggunakan cara kaidah pencacahan dalam menentukan pilihan. Yang pertama, Rudy mempunyai 6 baju, 4 celana, dan juga 3 sepatu. Nah, kalau Rudy mau memilih 1 baju, 1 celana, dan juga 1 sepatu, berapa pilihan ataupun banyak cara yang bisa Rudy pilih? Oke, ini bisa juga diartikan sebagai filling suit ya, atau penempatan tempat. Nah, pertama yang kita gunakan di sini adalah bajunya dulu. Bajunya, Rudy bisa milih 6 baju. Kemudian objek berikutnya adalah celana. Nah, kalau celana, Rudy bisa milih 4 celana. Objek berikutnya adalah sepatu. Nah, sepatu, Rudy bisa milih 3 sepatu. Sehingga ini kalau objeknya berbeda, kita kalikan ya. Jadi 6 kali 4 kali 3. Kita punya di angka 72. Jadi nomor 1 kita dapat 72 pasangan yang berbeda. Nah, untuk soal nomor 2 ini masih setipe. Kita punya 5 baju. Oke, ini objeknya dulu. Baju ada 5. Kemudian celana panjang. Oke, ini celana panjang ada 3. Kemudian sepatu. Sepatunya ada 2. Sehingga banyaknya pilihan adalah 5 kali 3 kali 2. Kita dapat di angka 30. Oke, untuk yang nomor 3. Dari kota A ke kota B dilayani oleh 8 bus. Oke, jadi ilustrasinya pertama A. Kalau ke B ini ada 8 rute. Terus kalau dari B ke C ini ada 6 bis ya. Nah, di soal, seseorang ingin berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B. Oke, berarti pertama dia pergi dari A ke B dulu. Nah, terus objek yang kedua dari B, dia nyambung melanjutkan perjalanan ke kota C. Kemudian kembali lagi ke A melalui kota B. Oke, setelah dari C, dia balik lagi ke A. Tapi sama ya, dia melewati kota B. Berarti kan dari C ke B, tahap terakhir, kota B, pulang ke kota A. Nah, berapa banyak cara yang bisa dia pilih dengan keterangan di sini dia tidak mau menggunakan bis yang sama. Artinya gini, ketika kita berangkat pertama dari A ke B, ini kan ada 8 bis yang bisa kita pilih. Kemudian dari B ke C, nyambung ada 6 bis. Nah, ketika selesai dari kota C, ingin balik lagi ke kota B, tadi kan awalnya ada 6. Karena dia tidak mau menggunakan bis yang sama, maka berkurang 1, karena kan sudah digunakan sebelumnya. Berarti 6 bis dikurang 1 bis, maka sisanya tinggal 5 bis. Kemudian dari B ke A, ini pun sama. Awalnya 8 bis. Ketika perjalanan, ketika pulang, tidak mau menggunakan bis yang sama. Berarti awalnya 8, sudah digunakan 1. Maka sisanya tinggal 7 bis yang belum dipilih. Nah, untuk perkaliannya, berarti 8 kali 6 kali 5 kali 7. Kita punya 1680. Oke, untuk soal nomor 4. Sebuah losmen mempunyai 3 kamar yang mau disewakan. Dan losmen tersebut menerima 2 tamu. Nah, maka berapa banyak cara menempatkan tamu tersebut ke dalam kamar? Oke, berarti objeknya ya. Objeknya di sini kan adalah si tamunya. Tamu pertama, dia bebas mau memilih apa. Dia mau memilih kamar 1 boleh, kamar 2 boleh, kamar 3 boleh. Berarti kesimpulannya ada 3 pilihan. Nah, sekarang untuk tamu kedua. Ini kejadiannya sama.
Awalnya kan ada 3 kamar yang masih kosong. Tamu pertama udah milih 1 kamar. Berarti 3 kamar dikurangin 1. Maka tersisa tinggal 2 kamar lagi. Berarti bisa dipilih sebanyak 6 pilihan. Oke, ini untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 5. Di soal nomor 5, tersedia 10 kursi berjajar dengan setiap kursi dapat diisi paling banyak oleh 1 orang. Banyak susunan 3 orang. Oke, ini sama ya. Ada 3 orang. Berarti ini orang pertama. Dia bebas ya. Bisa milih mau kursi 1, 2, 3 ataupun kursi 10 pun boleh. Artinya ada 10 pilihan. Nah, untuk orang yang kedua. Awalnya sama ya, ada 10 kursi, udah didudukin 1. Berarti sisanya tinggal 9 kursi yang belum didudukin. Untuk orang ketiga, sama. Awalnya ada 10 kursi, udah didudukin 1, berarti kan tinggal 9. Didudukin lagi sama orang yang kedua. Berarti kursi yang belum terpilih atau terduduki masih ada 8. Jadi orang ketiga bisa milih 8 kursi lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya totalkan dengan cara mengalihkan 10 kali 9 kali 8. Kita punya di angka 720. Oke, untuk yang nomor 6. Nomor 6 kita lengkapi dulu ya. Karena ini materinya adalah kombinasi. Nanti kombinasi kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita lanjut sekarang nomor 7. Oke, di soal nomor 7. Nah, ini ada pilihan berupa angka. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dia mau minta angka ratusan. Nah, ingat. Kalau untuk angka ratusan itu kan kolomnya ada 3 ya. Dan angkanya boleh berulang. Artinya, tempat pertama mau diisi angka 1 kayak 2, 3, 4, 5, ataupun 6 boleh. Berarti ada 6 pilihan. Karena angkanya boleh diulang, maka tempat kedua mau diisi angka yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi, boleh. Berarti ada 6. Tempat ketiga pun sama ya, karena boleh diulang, maka mau diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi juga boleh. Berarti ada 6. Sehingga totalnya adalah 216 cara. Nah, sekarang kalau untuk yang B. Bagaimana kalau seandainya angkanya tidak boleh diulang? Oke. Sekarang kalau angkanya tidak boleh diulang, pilihannya angka pertama kan bebas ya. Mau 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Berarti ada 6 pilihan. Nah, karena angkanya nggak boleh diulang, berarti harus berkurang 1. Karena buat ngisi tempat yang depan tadi. Jadi awalnya kita punya 6 pilihan. Udah digunain 1 di depan. Berarti kita punya sisanya tinggal 5 pilihan lagi. Begitu pula sama ya. Awalnya ada 6 pilihan. Udah diambil 1 buat ngisi yang depan. Udah diambil 1 buat ngisi yang tengah. Berarti sisanya tinggal 4 angka lagi yang belum dipilih. Sehingga untuk totalnya kita punya di angka 120. Oke, untuk yang nomor 8. Banyak angka ratusan yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dan tidak boleh ada angka yang diulang. Ini sama ya. Ratusan berarti 3 digit. Angka pertama boleh diisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ataupun angka 7. Berarti ada 7 pilihan. Karena tidak ada angka yang sama atau angkanya nggak boleh berulang, maka sisanya tinggal 6. Jadi sama kayak tadi ya. Awalnya ada 7. Udah diambil 1 buat ngisi yang depan. Berarti kan yang belakang nggak boleh sama lagi. Maka berkurang 1. Jadi sisanya tinggal 6. Nah, ini belakangnya gimana? Sama. Awalnya ada 7. Diambil 1 buat ngisi yang depan. Diambil 1 buat ngisi yang tengah. Kan angkanya nggak boleh sama kan? Berarti sisanya tinggal 5 angka lagi yang masih bisa dipilih. Berarti kita punya di angka 210. Oke, untuk yang nomor 9. Di soal nomor 9, banyaknya angka ratusan berbeda. Oke, ini si tipe ya. Ratusan itu kan 3 digit. Ingat,
Kalau ratusan, depannya tidak boleh ada angka 0. Berarti depannya boleh diisi angka berapa aja? 1, 2, 6, 7, dan juga 8. Berarti ada 5 pilihan. Loh, kenapa nggak boleh angka 0? Misal 0, 1, 2. Ini kan sama aja 12. Berarti bukan ratusan ya, kayak gitu. Atau misal kayak 0, 7, 8. Ini kan 78. Berarti bukan ratusan. Jadi kesimpulannya apa? Ratusan, puluhan, ribuan, depannya nggak boleh 0. Atau intinya angka 0 itu nggak boleh di depan. Maka bolehnya cuma angka 1, 2, 6, 7, dan 8. Jadi ada 5 pilihan. Nah sekarang angka yang tengah. Angka yang tengah boleh ya ada angka 0 ya. Nah berarti 0-nya boleh. Ini sama kayak tadi nih. Awalnya ada 1, 2, 3, ada 6 angka ya. Yaitu 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Udah diambil 1 buat ngisi yang depan. Tapi 0 boleh masuk. Berarti angkanya ada berapa? Sama aja ada sama aja ada 5 pilihan. Jadi sekali lagi awalnya ada 6 angka. Diambil 1 berarti kan tinggal 5 pilihan. Maka di sini kita dapat 5 pilihan. Ini kenapa 5? Karena tadi 0-nya nggak boleh masuk. Berarti kalau 0-nya nggak boleh masuk, kita cuma boleh milih 1, 2, 6, 7, dan 8. Jadi ada 5. Nah untuk digit yang belakang, ini awalnya ada 6 pilihan ya. Diambil 1 di depan, diambil 1 buat ngisi yang tengah. Berarti sisanya tinggal 4. Sehingga kalau kita kalikan, kita dapat di angka 100. Oke, nomor 9 sambil dibaca dan dipahami dulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10 pun ini setipe ya dengan soal nomor 9. Ini minta ribuan. Berarti ribuan itu ada 4 digit. Nah ini sama kayak tadi ya. Angka 0 itu kan nggak boleh di depan. Berarti bolehnya cuma angka 2, 5, 6, 7, 8, ataupun 9. Jadi ada 6 pilihan. Kemudian untuk yang belakang ini kan awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan kan. Nah udah diambil 1 buat ngisi tempat yang paling depan. Berarti sisanya tinggal 6. Nah ini sama ya. Awalnya ada 7, diambil 1, diambil 1 lagi. Berarti sisanya tinggal 5. Begitu pula ini sama ya. Sisanya tinggal 4. Jadi kalau kita kalikan 6 kali 6 kali 5 kali 4 dapat di angka 720. Oke. Dapat 720. Untuk yang nomor 11. Nah, di soal nomor 11 yang A ini minta angka genap ratusan. Nah, yang harus dipahami kalau mintanya ganjil atau genap, kita tahu angka ganjil apa genap? Taunya dari belakang ya. Jadi sekali lagi, kalau ganjil ataupun genap mulai dari belakang dulu. Berarti belakangnya kita isi angka genap. Oke. Isi angka yang genap. Ada angka berapa aja? Ada angka 2, 4, 6, ataupun 8. Berarti ada 4 pilihan. Nah ini sama kayak tadi. Kalau udah ngisi yang belakang, sekarang bebas, semua yang depan boleh, yang tengah boleh. Misal kita isi yang depan. Berarti kan kita cek ya, awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awalnya ada 6 pilihan. Udah digunain 1 buat ngisi tempat yang paling belakang. Berarti sisanya tinggal 5. Ini tengahnya sama ya. Awalnya ada 6, dikurangin 1 di belakang, dikurangin 1 di depan. Berarti sisanya tinggal 4. Sehingga kalau kita kalikan, kita punya di angka 80. Oke, untuk yang B. Yang B juga sama. Kalau ini ganjil, berarti kita mulai dari yang belakang dulu. Berarti kita isi tempat paling belakang dengan angka ganjil. Bisa diisi angka 1 ataupun angka 3. Berarti ada 2 pilihan. Kemudian bebas ya, mau dari depan boleh, mau dari tengah boleh. Misal dari depan dulu. Ini sama nih, awalnya ada 6 pilihan.
Udah digunain 1 buat ngisi tempat yang belakang. Berarti sisanya tinggal 5. Yang tengah pun sama. Awalnya ada 6 pilihan, digunakan 1, tinggal 5, digunakan 1, berarti tinggal 4. Sehingga totalnya adalah 40 pilihan. Oke, yang C. Ini adalah ratusan ganjil dan angkanya boleh diulang. Tetap ya, kalau ada kata ganjil ataupun genap mulai dari paling belakang. Berarti kita isi belakangnya dengan angka ganjil. Artinya boleh angka 1, boleh angka 3. Berarti ada 2 pilihan. Nah, karena angkanya boleh diulang, berarti kan awalnya ada 6 angka. Digunain 1 boleh diulang, berarti nggak berpengaruh. Jadi tetap boleh masukin semuanya. Atau boleh 6 pilihan. Yang tengah pun sama. Awalnya ada 6, digunakan 1, digunakan 1. Kan yang penting angkanya boleh diulang. Kalau boleh diulang berarti semuanya boleh masuk ke pilihan. Jadi tetap ya 6. Sehingga kalau kita kalikan kita punya 72. Oke, nomor 11 sambil dipahami dulu. Oke, nomor 12 kita coba. Nah, ini sejenis ya. Yang diminta pada soal nomor 12 adalah ratusan ganjil. Berarti ingat, kalau ada kata ganjil genap mulai dari isi paling belakang dulu. Berarti kita isi angka ganjil ya. 1, angka 3, angka 5, angka 7. Berarti ada 4 pilihan. 1, 3, 5, 7. Nah, ini kan awalnya ada 7 angka. Udah digunain 1 buat ngisi tempat yang paling belakang. Berarti sisanya tinggal 6. Tengahnya pun sama, karena angkanya nggak boleh diulang ya. Awalnya ada 7, digunakan 1 tinggal 6, dikurangkan 1 lagi tinggal 5. Berarti total ada 120 pilihan. Nomor 13. Oke, sekarang seorang penyidik KPK mau membuka password angkanya lebih dari. Ini ya, kuncinya lebih dari 200. Nah, kita tahu angka itu lebih ataupun kurang dari yang dilihat dari depannya dulu. Jadi sekali lagi, kita tahu angka itu lebih dari atau kurang dari yang dilihat adalah depannya dulu ya. Kalau maksudnya gimana? Kayak kalau kita isi titik ini 9, kita nggak tahu dia lebih dari apa kurang dari 200. Tapi kalau kita isi 700 sekian, mau berapapun angka yang di sini nih, pasti kan lebih dari. Jadi kesimpulannya apa? Isi mulai dari depan dulu. Jadi ingat ya, kalau lebih dari atau kurang dari, isinya mulai dari yang bagian depan. Nah, sekarang berapa angka yang bisa kita pilih untuk menentukan lebih dari 200? Coba, kalau depannya angka 3 jelas ya. Depannya 4, depannya 5, depannya 6, depannya 7, ini jelas. Dia lebih dari 200. Tapi kalau depannya angka 2 bisa nggak? Coba. Kalau depannya 2, misal kayak 201. Nah, 201 kan lebih dari 200. Artinya kalau depannya diisi angka 2, ini juga boleh. Berarti total ada 6 pilihan untuk mengisi tempat yang paling depan. Nah, sekarang awalnya kan ada berapa angka nih? Awalnya ada 7 angka ya. Udah digunain 1 buat ngisi tempat yang paling depan, berarti sisanya tinggal 6. Nah, sebentar. Awalnya ternyata setelah dicek ini ada 8 angka ya. Nah, 8 angka udah digunain 1, berarti sisanya tinggal 7. Nah, belakangnya sama. Awalnya 8, digunakan 1 buat ngisi yang depan, digunakan 1 buat ngisi yang tengah, berarti sisanya tinggal 6. Sehingga totalnya adalah 252. Oke, nomor 14 ini pun sama. Nah, sekarang yang diminta adalah kurang dari 400. Berarti bisa diisi 100 sekian, 200 sekian, 300 sekian. Kalau 4 nggak boleh ya,
Karena kalau 4 kan 401 aja lebih dari 400. Yang diminta kan kurang dari, berarti 4 nggak masuk. Jadi hanya bisa diisi angka 1, 2, ataupun 3. Berarti ada 3 pilihan. Nah ini sama nih. Awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan ya. Udah digunakan 1, berarti sisanya tinggal 4. Digunakan 1 lagi tinggal 3. Jadi totalnya adalah 36 pilihan. Untuk yang nomor 5, ini konsepnya sama. Kita cek untuk yang A lebih dari 6.000. Nah ini ribuan ya berarti ya. Berarti 4 digit. Lebih dari 6.000 kayak tadi. Berarti depannya boleh diisi angka 6 ataupun angka 7. Berarti ada 2 pilihan. Nah tempat yang kedua kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awalnya ada 7 angka. Digunakan 1 buat ngisi tempat yang paling depan. Berarti sisanya tinggal 6. Terus ya berkurang 1, 5, 4. Jadi totalnya kita punya di angka 240. Untuk yang B, kurang dari 4.000. Oke. Kurang dari 4.000. Berarti bisa angka 1, 2, ataupun angka 3. Jadi ada 3 pilihan. Nah ini sama nih. Awalnya ada 7. Dikurangin 1 di depan. Berarti sisanya tinggal 6. Terus ya 5, 4. Sehingga perkaliannya adalah 360. Oke, nomor 16. Selesai pertandingan, tim basket yang terdiri atas 5 orang akan berfoto bersama pelatihnya. Oke. Jadi ada 5 orang dan pelatih. Banyak cara pelatih jika posisi paling kiri ataupun paling kanan. Oke, berarti kita coba. Yang pertama, bisa aja pelatihnya paling kiri dulu. Berarti ini pelatih ya, 1 orang. Nah ini pemainnya. Berarti kan kalau pemain mau diisi pemain 1 kayak 2, 3, 4 ataupun pemain kelima boleh. Terus kejadiannya sama ya. Pemainnya kan berkurang 1 berarti tinggal 4 pemain. Berkurang 1 lagi 3 pemain, 2 pemain. Nah berarti dan terakhir 1 pemain. Berarti kan kalau kayak gini totalnya adalah di angka 120. Tapi belum selesai kalau cuman di sebelah kiri pelatihnya. Sekarang pelatihnya sebelah kanan. Berarti kalau kayak gini kita isi dengan pemain dulu paling kiri. Nah tadi ya pemainnya kan bebas mau diisi pemain 1 kayak 2, 3, 4 atau pemain 5 boleh. Jadi ini ada 5 orang pilihan. Terus ya pemainnya udah keambil 1, tinggal 4 pemain, tinggal 3 pemain, tinggal 2 pemain, dan terakhir 1 pemain lagi yang duduk. Nah kalau udah semua duduk baru pelatihnya di sebelah kanan. Berarti totalnya 120. Nah kalau kayak gini kejadiannya tinggal digabung ya. Berarti 120 tambah 120. Totalnya di angka 240. Oke, untuk yang nomor 17. 2 siswa laki-laki, 5 perempuan berdampingan. Laki-laki duduk di ujung. Oke. Ini berarti sama kayak tadi ya, di ujung kiri maupun ujung kanan. Berarti ini adalah siswa laki-laki. Laki-lakinya kan ada 2. Boleh laki-laki pertama ataupun laki-laki kedua yang duduk di sini. Berarti ada 2 pilihan. Sekarang kalau untuk perempuannya berarti sama kayak tadi nih, mau perempuan yang pertama dulu, kedua, mau perempuan ketiga, keempat ataupun kelima boleh. Jadi ada 5 pilihan. Perempuannya berkurang 1 ya, berarti tinggal 4, dipilih 1 lagi tinggal 3, pilih 1 lagi tinggal 2, dan terakhir 1 perempuan. Nah kan udah. Sekarang laki-lakinya awalnya ada 2, udah duduk di sini 1, berarti sisanya masih ada laki-laki 1 orang lagi. Nah sehingga kalau kita kalikan 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2, totalnya kita dapat di angka 240. Oke, nomor 18. 6 anak terdiri atas 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk berjajar. Berapa cara 3 perempuan duduk berdampingan? Oke, konsepnya gini. Kalau berdampingan itu kan nggak jauh-jauh.
atau isinya sepaket ya. Artinya kalau ada kata berdampingan ini nanti dihitung 1 kali. Nah, terus nanti jangan lupa yang berdampingan kan bisa tukar posisi. Oke, tukar posisi. Nah, berarti gini. Kalau kita punya 3 laki-laki plus 3 perempuan, 3 perempuannya kan dihitung 1. Berarti totalnya ada 4 orang atau 4 digit lah ya. Berarti kita buat dulu 4 tempat 4. Oke. Kita buat 4 tempat. Berarti ini ada 4 pilihan. 4. Kita tadi ini laki-laki 4, 3, 2, 1. Nah, poin yang ini nih. Yang berdampingan tukar posisi. Berarti untuk yang tukar posisi ini 3 kali 2 kali 1. Loh, kenapa kayak gini? Ini tadi ya tukar posisi. Nah, jadi kalau tukar posisi misal orangnya ada 5, ya udah berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau orangnya ada 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Oke, ini tinggal kita kalikan saja. 4 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2. Oke, berarti totalnya dapat di angka 144. Nomor 19 sekarang. Oke, untuk nomor 19. Sebuah keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan 3 orang anaknya. Berapa cara agar anak tidak berdampingan? Artinya gini, selang-seling ya anaknya itu nggak boleh kiri kanan. Berarti logikanya kan yang paling banyak itu adalah anaknya, ada 3 orang dibanding orang tuanya cuman ada 2. Berarti gimana solusinya? Ini kita taruh anak dulu di sini karena kan paling banyak. Berarti harus keluar duluan. Anak berarti mau anak pertama kayak kedua kayak ketiga kayak boleh. Berarti anaknya ada 3 pilihan. Kalau untuk orang tua berarti tadi ya mau ayah ataupun ibu boleh di sini. Berarti ada 2 orang tua. Sekarang gantian ya giliran anak. Berarti anaknya kan udah dikurang 1. Awalnya ada 3 anak yang mau duduk udah dikurang 1. Berarti anaknya tinggal 2 yang belum duduk. Maka ada 2 pilihan. Nah, ortunya gimana? Sama, awalnya ada 2 ayah dan ibu. Terus pilih salah satu buat duduk. Berarti kan yang belum duduk masih ada 1. Dan terakhir anaknya. Anaknya yang belum duduk ada 1. Nah, kalau udah kayak gini, semuanya sudah dapat tempat duduk. Dengan posisi tidak saling berdampingan ya anaknya. Berarti totalnya tinggal kita kalikan 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1. Sehingga totalnya dapat di angka 12.